Ada yang mau umroh? Bukan saya kasih hadiah, maksudnya ada yang mau berangkat umroh enggak bulan ini? Ada. Kalaupun enggak ada umroh tapi ada Zam-Zam, ini saya doakan, saya ijazahkan doanya. Ini dari hadis Muslim, Allahumma, enggak apa, boleh ikuti. Allahumma imla qalbi imanan wa hikmatan. Allahumma imla qalbi imanan wa hikmatan. Itu salah satu doa sebelum minum air Zam-Zam. Setelah itu minum. Itu fungsinya membersihkan hati dari semua penyakit kotor, menambah keimanan dan kecerdasan. Nabi saat dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, dibersihkan oleh malaikat, didoakannya itu, tambahkan kepada hati ini hikmah dan iman. Nah, dengan bekal itulah kemudian naik Mi'raj. Jadi sebelum peristiwa Mi'raj itu dadanya dibelah, dibersihkan dulu, diangkatlah kemudian statusnya oleh Allah, dinaikkan. Selama ini para nabi bertugas di bumi, belum tahu alam langit bagaimana, maka dinaikkan Nabi Muhammad, satu-satunya nabi dan rasul yang ditampakkan oleh Allah kekuasaan di semua alam langit dan bumi. Bumi sudah tampak, dinaikkan ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, tembus yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha, di puncak karir tertinggi. Jadi kalau bahasa kitanya begini, Isra perjalanan. Ini yang tugas-tugas sekarang kan bisa jadi nggak di Banten saja, diperjalankan, bisa misalnya ke Sulawesi, bisa ke Kalimantan, kayak Budubes ke luar negeri, bisa. Itu Isra. Tapi bagaimana cara mendapatkan Isra yang baik? Tugas di tempat yang baik, sukses tugasnya, melihat tempat-tempat yang indah, pemandangan yang bagus. Salah satunya profesionalah dalam bertugas. Jangan banyak mengeluh. Ditugaskan di bidang apa, jangan mengeluh, tunaikan sampai selesai. Ini baru ditempatkan udah protes. Kenapa saya di sini ya? Iya ya. Kamu ada akses enggak? Ordal tuh. Ya, nikmati dulu, dikasih tugas, berikan yang terbaik. Kalau ada masalah, selesaikan, tawakal sama Allah. Nah, itulah sikap yang mengangkat derajat kita lebih tinggi. Kalau hatinya bersih, imanan, visinya bagus, orangnya pintar, ingin memberikan yang terbaik, ngajinya banyak, memajukan daerah, itulah hikmatan. Orang-orang yang hatinya bersih, programnya bagus, visinya bagus, membawa kemajuan, kesejahteraan, Mi'raj, diangkatlah derajatnya oleh Allah seperti Nabi pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak sama posisinya dengan Nabi, tapi maknanya serupa. Maksudnya sama-sama diangkat dengan derajat tinggi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini ngaji begini jarang dibahas. Jadi sebelum naik ke langit, sebelum banyak cerita, ini dulu yang kita pelajari, sehingga pulang keluar dari pengajian kita tahu dan jelas apa yang mau dilakukan. Kerjanya semangat, lakukan perbaikan. Ini sudah Isra Mi'raj, penyelenggaraan ada, tempat bagus, acara bahkan live, dibuka oleh gubernur, datang dengan bagus, datang dengan siap, tapi pulang tidak bawa apa-apa, sayang. Hidayah Allah sudah diberikan, kiainya ustadznya namanya Hidayat juga, kan? Kalau dengan semua itu belum mampu membuat kita berubah, dengan cara apa lagi merubah Banten jadi lebih baik? Pulang semua, berubah jadi lebih baik. Istri pulang jadi lebih baik, anak-anak sekolahkan yang bagus, doakan yang baik, suami cari yang halal, teman-teman di tetangga jadi tetangga yang baik, gabung dengan baik seperti masa-masa dulu kita dapatkan. Punya kebun bisa berbagi hasilnya, tetangga sakit 5 bukit kita kenal. Dulu saya kecil, tetangga 3 bukit meninggal tuh masih tahu itu.
Kalau tanya sampai ke Lewi Damar tuh Pak Gun tuh, ya, di mana nu pupus teh itu paling itu katanya caket sepuntung rokok, sebukit belum nyampe. Paling mana? Paling itu caket sepuntung rokok. Udah 5 bukit saya baru sadar rupanya rokoknya nggak dibakar-bakar tuh. Sepuntung rokok, ini nggak habis-habis gitu. Ya. Dulu masih begitu kita. Khataman ngaji, nyembeli ayam, bagi. Nah, itulah Islam begitu. Sekarang agak kehilangan kita yang seperti itu. Padahal hadisnya kita punya, siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hafal ibu kuahnya tuh. Tapi cara bacanya tidak begitu. Walaupun cuman masak kuah saja bagi supaya tidak salah paham. Saya baru ngerti hadis itu ketika saya menemukan bumbu-bumbu kemasan sekarang. Bumbu rendang, bumbu sop, bumbunya mungkin yang dimasak singkong, bumbunya rendang, dimasak nyampe ke tetangga dikira masak rendang, padahal bagi tetangga supaya tidak salah paham. Jadi bukan Anda masak opor ayam, Bu, kuahnya dibagi tetangga, ayamnya Ibu makan. Tetangga tanya ke Ibu, nah mung kuahna wungkul Bu, mundah hadis Nabi. Awas tuh. Datang walaupun tetangga kita non muslim. Tuh. Hadisnya kan tidak menyebutkan dia muslim atau bukan. Antarkan ke rumahnya ketuk. Pagi, Pak Haji gitu. Gara-gara Anda pakai peci haji padahal belum haji disebut Pak Haji. Ada apa? Ini ada berbagi sedikit, ada ayam. Bapak baik sekali bilang, ini bukan baik, Islam yang mengajarkan saya berbagi seperti ini. Dia kenal Islam. Besok dia kembalikan panci, sudah bisa assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Mau mengembalikan panci sekaligus nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan lagi nggak berbuat baik? Apa-apa. Tuh coba. Punya kebun, awas musim rambutan nih sebentar lagi. Ya, udah masuk ya. Kalau rambutan di tempat Anda, karena di Banten masih banyak kebun pohon, kebunnya keluar wilayah Anda, itu hakun mustarak, hak bersama milik orang yang lewat. Jangan marah. Tapi biasanya orang Banten masih sopan, Bu Haji, punten. Nah. Dan nggak ada yang merah rambutan di Banten itu. Ya, baru kuning udah habis. Nyambung ke pekarangan tetangga, sebelum dia minta datangi. Assalamualaikum Bu, salam Pak. Ini ada pohon rambutan. Iya, saya tahu punya Bapak kan. Betul, pohonnya punya saya. Tapi buah yang kebagian Ibu punya Ibu. Jangan tunggu Ibu minta. Jangan sampai kebagian sampahnya nggak menikmati buahnya. Aturan dari mana itu? Islam mengajarkan kita berbagi. Alhamdulillah. Tapi tolong catat, itu tumbuhan saja, hewan tidak berlaku. Penting saya sampaikan, takutnya ayam andalan Pak Sekda main ke tetangga, belum paham hukum ini, dikira sama dengan pohon rambutan. Dia sembelih itu ayamnya. Punten Pak Sekda. Ya, paham sampai sini? Jadi spirit yang pertama Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, satu, tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Semua hidup yang kita alami pasti akan berhadapan dengan persoalan. Masalah itu diciptakan oleh Allah, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah, bukan. Tapi supaya meningkatkan kualitas hidup kita, agar kemampuan kita keluar. Sebab kalau tidak ada masalah, kemampuan hebat yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ya, sabar lawannya apa? Marah. Kenapa Allah ciptakan marah? Bukan ingin membuat manusia pemarah, bukan, supaya sabar muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, sabar nggak akan ketahuan. Coba ya, Bapak pulang ke rumah sekarang, pulang, nyampe depan rumah, ibu langsung bilang, "Pak, sabar ya Pak, sabar." Gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, ibu bilang, "Sabar ya Pak." Itu pasti suami bilang gini, "Mama sehat."
Jadi ketika suami marah, dititipkan amarah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu, tapi supaya meningkatkan kesabaran pada diri ibu, sehingga mampu mengatasi persoalan di depan yang kita belum tahu lebih tinggi kadarnya dari masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi yakin, kalau sedang menghadapi masalah, rumus yang kedua, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin bisa. 3, ini penting, cari teman yang baik di luar rumah termasuk di dalam rumah. Yang sedang kuliah, cari teman yang baik. Yang sedang bekerja, cari teman di kantor yang terbaik. Yang belum nikah, siap-siap cari yang baik. Ini para orang tua saya nasihatin ya, kalau cari menantu, usahakan mungkin di era sekarang cari yang dekat dengan Quran. Cari yang dekat dengan Kalau sudah dekat dengan Quran, insya Allah Quran aja disayang, apalagi anak ibu. Quran aja disayang, apalagi anak bapak dan ibu sekalian. Dulu ada kiai punya anak cantik. Saya dengar ceritanya, ada teman bercanda saja. Yang tertarik 3 orang. Kiainya pintar di tesnya Quran. Datang, kamu siapa nak? Saya Torik pak, katanya. Baca surat At-Torik. Baca lancar gitu. Yang kedua datang lagi, kalau adik siapa? Saya Anas pak, katanya. Baca surat An-Nas. Yang ketiga belum ditanya udah pucet misalnya. Kalau adik siapa? Saya Imran pak, cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Rupanya dia punya visi yang sangat jauh ke depan ya. 4, ridha dengan takdir Allah. Ditugaskan dimanapun, ada keadaan apapun, ridha dan selesaikan. Yang kelima, kalau ingin Isra dan Mi'rajnya sempurna, maka oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, itulah bekal Isra Mi'raj yang sesungguhnya, yaitu sholat. Apa itu? Jadi Nabi melewati peristiwa tadi, dipersekusi, dihina, dilempar, difitnah, dilempar pakai batu, jalan ke Palestina, sholat di situ, naik langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, Sidratul Muntaha. Puncaknya melewati ini semua untuk apa? Untuk umatnya, supaya bawa oleh-oleh, umatnya mengamalkan oleh-oleh itu, berubahlah jadi orang yang baik dengan takdir yang baik dan mudah mengatasi semua persoalan kehidupan. Jadi kalau oleh-oleh ini kita lakukan dalam kegiatan keseharian kita, yang sulit-sulit dihilangkan oleh Allah, yang berat diringankan, karir dinaikkan dengan cepat, yang kurang baik diperbaiki. Oleh-oleh apa itu? Sholat. Apa namanya? Sholat. Jadi pejabat sampai jadi gubernur, sukses kelihatan karirnya, tapi tidak sholat, belum baik menurut Allah. Punya harta, rumah megah, kendaraan melimpah, tidak sholat, belum baik menurut Allah. Maka karunia Allah diberikan. Muhammad tunjukkan sallallahu alaihi wasallam sholat 5 waktu. Berapa waktu? Berapa waktu? Bu, 5 ini kalau ditunaikan sama pahalanya dengan 50. Umat Nabi Musa salatnya 50 kali sehari. Kita ketika diberikan 5, Allah sampaikan 1 kali salat nilainya 10. 2 kali salat berapa? 3 kali salat, 5 kali salat 50. 5 kali kita salat dalam sehari, itu pahalanya sama dengan 50 kali kita menunaikan salat. 50. Tapi rahasianya bukan itu. Ini masih ada waktu nggak? Ayo masih aja. Maghrib lah ya. Oh baik, 10 menit lagi ya. Kecuali ini sampai maghrib nih, tolong catat. Bulan Rajab loh, hati-hati loh, maghrib. Sholat 5 waktu ya. Lanjut aja mang, nggak apa-apa. Kalau pengajian saya jualan es nggak apa-apa. Lanjut. Aman. Terus
Beli esnya, beli. Supaya ikut ngaji juga. Udah jangan direkam, sini. Habis ini rame potong videonya ntar nih. Astagfirullah. Balik sini. 5 waktu kalau ditunaikan dengan baik dan benar, maka akan membawa 5 keutamaan. Makanya kenapa 5 waktu, tempatnya, waktunya berbeda setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh, siang, sore, menjelang malam, sampai malam sebelum tidur. Kenapa sampai 5 waktu? Apa hikmah manfaatnya? Kalau benar dilakukan sholatnya, kita akan dianugerahi 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. 1. Orang yang sholatnya benar, mengamalkan hadiah Isra Mi'raj dengan benar ini, akan dianugerahi oleh Allah ketenangan dalam hatinya untuk menghadapi semua persoalan dalam hidupnya. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28, ditafsir di Quran surah 20 di ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ikhbari wat taukid, huruf memberi informasi dan penguat. Yakinkan pada dirimu bidzikrillahi, dengan meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan semakin berdampak tenang. Salat disebut dalam Al-Quran sebagai zikir, bahkan puncaknya zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat itu puncaknya zikir. Tasbih ada dalam salat, takbir ada dalam salat, istighfar ada dalam salat, doa ada dalam salat. Doa disebut zikir dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 205. Kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Quran disebut dengan zikir, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Ya, zikir digabungkan, semua zikir ada dalam salat. Dalam salat kita baca Quran, dalam salat dibuka dengan takbir, dalam salat ada tasbih, dalam salat bahkan ada salawat, dalam salat semua bentuk zikir. Jadi kalau orang salatnya benar, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, bukan jabatan, ketenangan dulu dalam hatinya. Maka rumusnya apa? Kalau sedang tidak tenang, wudu, salat 2 rakaat. Ini ASN sekitaran sini, ya, KP3B nih. Sedang ada masalah, masjid besar, luas. Ambil wudu, masuk masjid, salat 2 rakaat. Walaupun solusi belum datang, tapi hati Anda semakin tenang. Dimasuk kantor itu tenang. Saya boleh sarankan sebelum masuk ke kantor, masuk dulu masjid. Jadi saat mengerjakan tugas kita itu, aura masjid datang. Pulang dari kantor, mampir masjid. Sehingga yang dibawa ke rumah itu aura masjid, tenang. Tenang. Kalau sedang ada masalah, daripada bikin status, mendingan sholat. Nggak nyangka ya Pak PJ. Nyangka itu tuh. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Ayo, itu satu ya. Manfaat sholat itu satu ya. Membuat hati semakin tenang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Ya, status bikin ya, udah 3 tuh. Masjid, makanya masjid agak beda. Anda baru masuk sudah tenang, beda dengan rumah sendiri. Masuk masjid, rumah Allah, masuk rumah Anda lebih tenang. Masuk masjid, duduk, nyender, dekat kipas, saking tenangnya tidur aja, blek gitu. Ya, Pasar Rebo, ini kisah nyata. Ada seorang rawat musola, ini mungkin penutup ya, tapi kisah nyata. Dia menerima pekerjaannya, tidak pernah mengeluh. Sepuh merawat musola, tiba-tiba ada orang Qatar. Tahu Qatar? Tuh lampu merah sebelah sana dikit tuh. Dekat Kuwait tuh Qatar tuh. Dari Qatar datang ke Pasar Rebo di Jakarta, daerah yang desanya, naik ke atas. Ketemu bapak ini.
mengatakan saya pengen renov ini musolanya, tapi bapak yang rawat. Pak, tolong Pak diingat, difikirkan, dari mana orang Qatar bisa datang ke situ pengen perbaiki, yang rawat harus bapak itu. Kalau Keramat Jati datang ke situ wajar, dekat. Qatar datang ke situ pengen renov, yang rawat mesti bapak ini. Jadi dirawat. Belum lama jadi beliau bersihkan, yang ngepel beliau, yang bersihkan karpet beliau, yang adzan beliau, ya, ngimamin juga beliau. Ada jamaahnya. Satu kali apa yang terjadi? Perhatikan cara Allah menyiapkan hadiah untuk orang ini. Dengan qanaahnya, dengan seriusnya, dengan profesionalnya sebagai marbot masjid, hari Kamis puasa beliau. Ba'da asar, hari bagus, waktu pertengahan, sedang puasa, nunggu buka di musola yang beliau rawat, cuman tiduran sambil zikir, merem melek, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perhatikan cara Allah memberikan hadiah bagi beliau ini. Di musola yang beliau rawat, mengantarkan meninggalnya diperbaiki dulu. Di hari Kamis sedang puasa, saat amal ditampakkan, nunggu waktu buka, meninggalnya cuma enak di dalam masjid, dalam musola, cuma merem melek meninggal. Hati-hati belakang tuh yang merem melek tuh. Tenang ya, satu. Makanya jaga sholat. Yang 4 lagi lebih dahsyat. 1 berikan ketenangan, 2, 3 sampai 4 itu luar biasa. Ada kaitan dengan harta, ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan kebahagiaan, ada kaitan dengan jawaban doa dari Allah. Ada satu salat yang kalau dikerjakan dengan benar, Anda minta apa saja, walaupun mustahil menurut manusia, tapi menurut Allah Anda membutuhkannya, itu akan dikabulkan. Apa yang 4 ini? Itu nanti kita bahas kalau saya kesini lagi. Insya Allah ya. Nah, cuma tolong jaga sholat, jangan tinggalkan sholat ya. Sholat yang benar, sholat yang baik. Mudah-mudahan nanti dengan kebaikan itu, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.